Halo Sobat Beb, pernah gak sih kalian lagi asik scrolling media sosial, terus nemuin postingan teman-teman mahasiswa yang kayaknya kritis banget tentang isu nasional? Di satu sisi, ada beberapa teman kita yang vokal banget gitu di ruang publik. Tapi di sisi lain, kita sebagai mahasiswa kedinasan mungkin punya cara yang berbeda nih, juga terkait dengan batasan-batasan yang mengikat pada kita. Nah, bener banget Niko, apalagi kita sering banget lihat mereka vokal nih, baik di media sosial ataupun langsung. Tapi jadi penasaran gak sih, apakah mereka di sana emang sebebas itu? Dan gimana sih cara mereka supaya nggak berbenturan sama aturan dari birokrasi kampus? Tapi supaya nggak berlama-lama, mending kita langsung aja tanya ke ahlinya yuk. Oke, langsung aja Queen. Kita mulai podcast Ruang Kampus Biru. Halo semuanya, kenalin nama aku Niko. Dan aku Queen, jadi di episode kali ini kita bakal bedah tuntas tentang seni bersuara mahasiswa PTN dan kedinasan, bebas, terbatas, atau hanya berbeda cara. Jadi di sini kita bareng mahasiswi UI yang luar biasa kerennya nih. Boleh perkenalkan Boleh dulu Kak? perkenalkan diri dulu Kak. Baik, aku izin perkenalkan diri ya. Yes. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pinkan Rafa Syakila dan aku adalah mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Salam kenal semua. Salam kenal Kak. Jadi mungkin boleh nih spill kesibukan dikit-dikit nih Kak akhir-akhir ini. Oke, karena sekarang aku lagi ada di semester 6 kali ya. Jadi saat ini tuh aku sebenarnya fokus mencari magang aja. Tapi selain itu aku mengikuti beberapa kegiatan sebenarnya lebih ke terkait pergerakan masyarakat dari segi pendidikan sih. Wah, Kayak keren gitu. banget sih. Berarti ngomong-ngomong soal UI nih Kak, katanya UI ini salah satu kampus yang paling vokal nih Kak. Paling sering turun ke jalan, paling sering pokoknya berpendapat di media sosial. Tapi menurut Kakak apakah itu emang benar atau sebenarnya ada sesuatu di baliknya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurutku kalau misalnya kita membahas terkait menyuarakan dan khususnya sebagai anak mahasiswa Universitas Indonesia itu harus melihat dari perspektif atau sudut pandang ya. Iya. Karena beberapa orang tuh mungkin menyuarakan dari segi individu, ada yang menyuarakan dari segi instansi atau Instansi misalnya yang dibawa komunitas ya. iya kayak misalnya BEM atau misalnya HIMA, dan ada mungkin beberapa bahasanya kita tuh ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin bahasanya memang mereka punya suara satu gitu. Tapi di satu sisi lain apakah itu dari instansi atau enggak, sometimes sering ditemukannya dominasinya itu dari mahasiswa BEM dan individu. Jadi tuh kalau misalnya ditanya bebas sih bebas banget. Tapi balik lagi, apakah hal itu tuh bisa dipertanggungjawabkan secara masing-masing, dan apakah hal yang dibawakan itu bisa memperburuk citra dari Universitas Indonesia? Kalau misalnya memang udah memperburuk tuh nama UI, itu kemungkinan bisa langsung dicegat atau misalnya ditanyakan sih. Tapi kalau misalnya selama nama UI-nya mungkin baik-baik aja, itu sebenarnya itu adalah hak suara seorang mahasiswanya sih. Berarti emang lingkungan kampus juga masih banyak yang mendukung tentang itu ya Kak? Jujur mendukung dan sangat bebas akan hal itu. Tapi tadi sempat disinggung tuh Kak tentang kalau ngerusak citra UI mungkin bakal kena sesuatu. Kayak kami kan kedinasan juga punya beberapa batasan kan Kak. Itu kami pengen ngekaji lebih dalam sih maksudnya ngerusak citra UI itu gimana ya Kak? Atau ada kasus mungkin yang pernah ada, yang pernah Kakak tahu? Jadi kalau misalnya secara kasus sendiri mungkin aku nggak begitu tahu ya. Tapi kebanyakan tuh kayak mungkin kasus citra, tahu nggak sih kalau misal UI itu pernah membawa narasumber Zionis dari Israel. Oh, pernah dengar. Iya. Itu yang dikecam Iya. Iya, mahasiswanya, ya Kak. maksudnya kayak, bukannya UI, kita aja komunitas UI ya, Iya. komunitas UI aja mendukung Palestina untuk Merdeka. bebas merdeka gitu. Tapi kenapa malah Universitas Indonesia sendiri Undang. mengundang seorang Zionis, dan fun fact-nya mereka tuh membuat surat pernyataan, lebih bukan surat perminta maafan atau apa, nggak pernyataan doang, kayak misalnya kalau kita mengundang tuh dalam segi akademisi aja, cuma buat pengetahuan, which is itu nggak sesuai juga dan tidak menjawab hal apa kenapa mereka mengundang seperti itu. Balik lagi hal itu mungkin bahasanya itu secara kolong tuh merusak citra UI ya, karena kayak orang kita secara ini mendukung Palestina untuk merdeka, tapi di satu sisi lain UI sebagai suatu instansi malah membantah hal itu. Dan makanya kadang tuh antara suara mahasiswa dan UI itu bentrok. Tapi balik lagi karena UI masih punya kuasa yang lebih besar ya dari segi hal apapun itu, makanya balik lagi kita cuma sebagai bisa menyuarakan terus mendorong aja sih, gitu. Oh, berarti akhirnya sekarang gimana tuh Kak? Pernyataan itu apakah kan masih tetap dikecam ya Kak? Yes. Apakah itu ada tanggapan dari
UI-nya sendiri. Pihak kampusnya sendiri apakah ada apa hukuman gitu tanda kutip? Sebenarnya ini masih dibahas dalam sudut lingkup khususnya aku sebagai anak FISIP ya. Kayak para dosen juga bertanya-tanya, terus apa mereka secara mitigasi maupun menjawab hal ini biar lebih tenang masyarakat UI-nya. Tapi pada nyatanya tuh mereka cuma bilang kalau mereka tidak akan mengulang hal itu lagi. Dan secara tegasnya kita juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena kan UI itu emang ada birokrasi tertentu ya. Karena mereka mengundang salah satu narasumber tersebut juga dikarenakan mereka punya relasi. Jadi what can we do juga. Benar. Berarti emang dari lingkungan kampus termasuk mahasiswanya memang vokal-vokal banget nih. Banget. Iya. Tapi tetap ada beberapa batasan mungkin ya tentang citra tadi. Karena kan sebagai mahasiswa kita pasti ngebawa nama kampus juga kan. Yes. Jadi pasti perlu diperhatikan juga gimana sikap kita atau tindakan yang kita ambil. Nah Kak, kami sering juga nih Kak lihat di media sosial kalau setiap kali ada isu nasional yang mencuat itu pasti anak-anak UI langsung cepet banget gitu turun ke jalan gitu melakukan aksi pergerakan. Nah kami penasaran Kak, saat ada pergerakan kayak gitu sebenarnya ada apa ya ngomongnya persiapan gitu kali ya, misalkan dari BEM, Hima atau mungkin inisiatif mahasiswanya sendiri aja Kak, itu gimana Kak? Jadi terkait pergerakan ya, kita mungkin fokuskan kayak contohnya demo. Secara besar, secara umumnya demo itu tentunya ada persiapannya. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang menginisiasi pertama itu dari segi mahasiswa versi BEM fakultas masing-masing. Biasanya mereka tuh langsung kayak, ada nih di kasus dan kita mau melakukan demo, kayaknya ini kita harus langsung demo, turun langsung. Itu biasanya per BEM masing-masing. Tapi ada satu momen di mana akhirnya BEM setingkat kampus, se-UI, itu baru nanti mereka menyuarakan kayak, oke nanti kita kumpul di lapangan FISIP di jam sekian, terus memakai pakaian sekian-sekian gitu. Terus suruh bawa hal-hal tertentu dan menurutku kalau ditanya apakah itu terancang dengan baik. Jadi nanti kumpulnya di mana, membawa hal apa, terus kayak siapa yang bisa kalian hubungin kalau misalnya suatu saat nanti kalian terpisah. Terus kayak kalian tuh mau sama kelompok siapa aja tuh kita pastikan hal itu. Terus abis itu mereka tuh dari awalnya BEM per fakultas, nanti ketarik lagi ke BEM per uni, terus abis itu baru di sana tuh mereka baru secara keseluruhan sebagai suatu ya crowded, yaitu sebagai pendemo aja sih. Dan kalau misalnya ditanya terkait rencana iya, terus habis itu apakah di bawah suatu naungan iya, karena itu bukan secara individu. Bayangin aja kalau misalnya demo tapi individu ya. Menurutku itu selain menyeramkan dan membahayakan, terus apa yang mau kalian bicarakan aja sih, kayak apa yang mau kalian suarakan. Terus yang ketiga, balik lagi tentunya kita masih punya hak untuk perlindungan sih. Kalau perlindungan itu datangnya lebih ke per mahasiswa masing-masing. Jadi kayak misalnya kalian sering ngeliat gak sih konten-konten kayak mahasiswa sampai dipukulin? Itu salah satu temenku sampai ada yang dipukulin. Dan itu tentunya disuarakan ya. Maksudnya disuarakannya apalagi melalui sosial media. Ini terjadi pukulan dari misalnya dari pihak koersifnya. Dan abis itu baru kalau misalnya ditanya perlindungan dari UI sih nggak ada. Hanya tapi emang kita sebagai BEM mengecam aja. Dari barisnya kita datang bersama, melindungi bersama, balik bersama gitu sih. Tapi mungkin dari mahasiswanya tetap cari-cari gimana caranya supaya kita semua dapat perlindungan, mereka semua dapat perlindungan. Yes, gitu, Kak. Makanya menurutku hal ini tuh penting banget disorot. Balik lagi butuhnya media. Medianya tuh dalam apa? Jurnalistik. Jurnalistik itu menjadi salah satu penengah ya, penengah di mana kayak emang yang terjadi di lapangan tuh seperti ini. Sedangkan kayak misalnya universitas sendiri kan nggak bisa melakukan apa-apa ya, karena balik lagi instansi PTN di bawah tetap pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya dengan dari sudut pandang jurnalistik sendiri, jadi bahasanya jurnalistik mengambil sudut pandang tadi, misalnya ada yang terkena serangan, terus habis itu mendapatkan suara masyarakat, balik lagi masyarakat melindungi masyarakat, dan itu hal yang menjadi kita mau ambil gitu ya, karena kita juga sebagai mahasiswa menyuarakan suara ketika demo itu untuk masyarakat juga loh. Wah, gitu. Tapi jujur memang aku ngelihatnya juga keren banget. Kadang kasus itu baru muncul di malam hari dan malamnya itu mereka langsung persiapan bikin Google Form, kebutuhan-kebutuhan dan langsung pengumuman gitu. Besok paginya langsung titik kumpul ya. Bahkan tengah malam pun mereka masih menyempatkan gitu Kak. Apakah itu mengganggu mungkin pelajaran atau kegiatan kampus? Apalagi kan kadang kita nggak tahu waktunya ya, masih ujian atau enggak gitu Kak. Jadi kalau misalnya untuk PTN sendiri kayak misalnya
Sivitas Akademika dari PTN itu jauh banget dalam menyampuri urusan terkait demo. Tapi biasanya tuh kayak misal para dosen aja ada yang mendukung demo itu terjadi. Jadi kadang tuh ada beberapa bahasanya si dosen yang mendukung kayak siapa yang mau turun, terus habis itu baik nanti kelas saya diganti aja, misalnya diganti hari atau misalnya dilakukan secara offline. Di satu sisi lain tuh kalau misal terkait dukungan itu masih ada, tapi dukungannya itu bukan dari atas nama dosen, atas nama Sivitas Akademika, enggak. Itu hanya dari masyarakat ke masyarakat, balik lagi ya. Dan menurutku itu menarik juga, kayak ada isu tertentu, kayak misal gimana ya, pemerintahan suka banget rapat selesainya malam-malam ya, biar ketika kita tidur terus boom gitu. Tiba-tiba keluar aturan. Iya, terus habis itu tapi kita masih belum tidur, kita masih mengerjakan tugas, kita masih melihat isu tersebut. Makanya kebanyakan tuh memang banyak banget broadcast tuh yang disebarkan tuh ketika malam. Jam paling cepet 8 malam, tapi rata-rata tuh semua dapat pesannya tuh di 10 malam. Itu kayak misalnya tadi, siapa yang mau ikut, terus fun fact-nya itu malah dibuat desain ya, menurutku. Itu salah satu hal menarik, karena kayak kok masih sempet sih orang membuat pesan tapi agar lebih menarik, terus habis itu biar orang-orang tergerak untuk ikut, dibuatkannya kayak SG, tahu nggak sih SG, kayak apa aja yang perlu dipersiapkan, bagaimana cara untuk mempertahankan diri, atau misalnya dari gas air mata, atau misalnya terkait dari crowded, kayak kalau misalnya sesak nafas atau kayak gimana-gimana tuh, banyak banget postingan di sosial media khususnya menunjukkan hal itu. Dan balik lagi, nggak semua masyarakat tuh harus turun guys. Kayak kalian menyuarakan itu bisa banget dari hal apapun, salah satunya dengan mendukung membuat kayak misalnya tadi desain grafis, atau bahkan kalian mengunggah upload terkait konten-konten terkait demo atau menyuarakan isu apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Gitu. Berarti emang apa ya, desain-desain itu dan hal-hal yang ada di media sosial itu bisa mempengaruhi semua ya Kak? Mempengaruhi besar banget sih. Mempengaruhi besar. Kita nggak harus turun, tapi kita bisa menyuarakan melalui media sosial atau hal-hal yang kita bisa aja gitu ya Kak? Benar, jadi di zaman digitalisasi masa kini ya, apapun itu bisa terjadi, jujur banget. Dan ada kata-kata di mana sosial media itu adalah tempat demokrasi, dan gunakan hal itu. Hal itu untuk apa ya? Untuk bersuara, untuk bertindaknya dari apa? Mungkin buat video, mungkin kalian nge-share ulang, atau bahkan nge-post, atau bahkan kalian tuh membagikan secara terang-terangan ke teman-teman tertentu untuk mereka segera sadar, awareness terkait urgensi apa yang terjadi sih yang di masyarakat, apalagi khususnya Indonesia ya, yang lagi dar-dir-dur banyak banget hal gitu. Benar. Tapi tadi kakak sempat nyinggung tentang kita bersuara di media sosial ya. Yes. Nah menurut kakak sendiri sebenarnya itu efektif nggak sih kak? Apakah sebenarnya para pemangku kepentingan itu ngelihat gitu? Atau sebenarnya tujuan dari kita bersuara di media sosial itu untuk membuat semakin banyak orang yang tahu gitu, supaya pada akhirnya bisa diperhatikan oleh mereka? Jujur, ini pertanyaan menarik banget ya. Balik lagi, mungkin aku punya sedikit background di ilmu komunikasi, dan aku akan membahas ini dari segi medianya. Media sosial, as we know, tadi aku udah bilang adalah tempat untuk berdemokrasi. Tapi balik lagi, itu bukan tempat yang netral. Balik lagi, sosial media itu punya pemilik. Pemiliknya siapa? Iya, Dan benar. itu punya pengaruh dari kebijakan. Kalian pernah nggak sih yang kata demo Agustus 2025, TikTok Oh, iya, live sempet di tuh. banned? Nggak ada live lagi, Iya itu sempat kan? ada itu benar-benar. Balik lagi, jadi kalau pertanyaannya apakah sosial media untuk menyuarakan atau misalnya itu hanya untuk opini publik aja, bahkan itu apakah memengaruhi pemerintah atau enggak? Balik lagi, menurutku secara pribadi itu memengaruhi, tapi dari segi pemerintahan enggak tergoyang. Kenapa? Pemerintahan masih punya kebijakan bro. Iya. Kebijakannya apa? Ya udah TikTok live turunin aja, karena kebetulan negara kita lagi gak baik-baik aja gitu. Terus makanya itu baru dibuka lagi setelah agak redakan dikit kali ya. Jadi balik lagi, sebenarnya ketakutan terbesar itu datang selain tadi kebijakan diambilnya suara masyarakat dengan tidak bisanya masyarakat untuk bersuara di sosial media. Satu lagi itu ada namanya propaganda. Yes. Propagandanya itu datangnya dari mana sih? Dari narasi masyarakat tapi versus masyarakat. Paham gak sih? Banyak banget sebenarnya fenomena terbaru saat ini tuh ada namanya buzzer. Buzzer ini nggak hanya harus dari program pemerintah ya. Buzzer ini juga bisa dari segi dari oposisi maupun sisi pendukungnya. Tapi balik lagi, apakah masyarakat itu benar-benar menyuarakan atau memang ada indikasi hal lain di belakang kalau misalnya suara itu bukan suara yang sebenarnya, paham gak sih? Kayak misalnya banyak ya, jangan bahas kasus lah. Tapi intinya memang cara lain untuk melawan dari opini publik yang mungkin membesar dan itu merasakan masyarakat
maksudnya meresahkan pemerintah, itu dibuat kebalikan bahwa ada masyarakat juga yang mendukung opini pemerintah. Dan hal ini mungkin kita ketahuin pas demo yang kata Agustus 2025 itu kasus Syahroni. Iya. Kita kasus ya. Studi kasus. Studi kasus. As we know, Syahroni intinya dia mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan citra dia sebagai perwakilan rakyat. Iya, benar. Makanya masyarakat itu agak sedikit marah, sedikit kecewa. Kenapa sih perwakilan kok kayak gini? Akhirnya apa yang bisa masyarakat lakukan? Mereka bersuara kan? Iya. Mereka bersuara dari sosial media, bahkan sampai rumahnya hancur. Rumahnya hancur, bro. Bahkan sekarang katanya lagi dibangun lagi, ada duitnya dari mana tuh? Nah, tapi akhirnya si Syahroni ini akhirnya diproses oleh salah satu instansi lah ya, pokoknya Iya. yang punya kekuasaan tertentu untuk memproses, dan akhirnya dia bukan diberhentikan sayangnya, Bukan tapi diberhentikan, cuma kan? hanya ditahan doang, kayak dihukum lah selama 6 bulan. 6 bulan, terus pas balik apa? Dia diangkat jadi jadi wakil DPR tingkat 3. Jadi menurutku balik lagi masyarakat mungkin memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan dalam menyuarakan di sosial media, tapi balik lagi pemerintahan juga masih punya kekuatan untuk mengontrol opini publik yang ada di sosial media. Tapi kalau misalnya ditanya berpengaruh banget. Tapi kalau ditanya apakah itu jangka panjang, mungkin kita bahas lebih lanjutnya nanti aja ya, karena ya, menurutku ini tuh sangat fenomena sekuensial, di mana tuh dia bertahap-tahap, tapi akhirnya kita nggak pernah tahu. Iya. Karena keputusan balik lagi ada di pemerintah. Karena kebanyakan juga pada akhirnya isunya ngehilang, terus nggak ada yang ngomongin lagi, akhirnya ya udah jalan seperti biasa aja. Iya kan? Kayak 17+8 ini apa? Ya kayak 17+8 kan sempat naik tuh di sosial media, digaung-gaungkan. Padahal pada akhirnya DPR mendengar sih, tapi kalau menjawab sih nggak menjawab semua. Kayak dia tuh intinya cuma ingin menenangkan masyarakat, tapi balik lagi. Mereka kan emang fokusnya bukan untuk mengiyakan apa yang masyarakat inginkan, mereka hanya ingin menenangkan biar mereka tuh bisa melakukan agenda-agenda lain. Jadi ya seperti kita ketahui, sebenarnya pola pemerintah itu hampir sama semua, dan intinya adalah masyarakat tuh harus satu suara aja sih mengenai terkait tadi buzzer, masyarakat versus masyarakat. Jadi diperlunya tuh pengetahuan satu sama lain, dan awareness-nya tuh harus ada. Kayak misal ini siapa sih kepentingan di balik ini kita ngebahas apa sih, dan kenapa kita harus peduli tuh menurutku masyarakat harus masih melek banget terkait hal itu. Ini kan kita ngebahas juga soal pendapat di media sosial tadi ya Kak. Kan orang di tipe-tipe di media sosial itu kan banyak ya Kak. Ada yang ngomonginnya ceplos-ceplos, frontal gitu. Ada juga yang mungkin yang lebih mengutamakan sopan santun gitu dalam mengkritik. Menurut Kakak sih sebenarnya apakah ada cara yang lebih baik atau sebenarnya bebas aja tergantung masing-masing personal? Oke, terima kasih. Hal ini balik lagi, mungkin aku akan menjawab ini dari segi sudut pandang ilmu komunikasi. Yes. Tugas pertama, kalau misalnya kita mau tahu, sebenarnya kita butuhnya frontal atau kita gentle aja sih, kayak ngelayanin baik gitu kan. Yes. Pertama harus tahu dulu kamu mau audiensnya ke siapa gitu. Kayak betul, misalnya mau ke benar. pemerintah. Kamu kalau mau baik-baik sama pemerintah, Yes. kayak orang berdiskusi buat meja bundar aja itu nggak menjawab apa-apa. Pemerintah cuma tahu nggak sih yang kata Prabowo mengundang berapa jurnalis, 8 jurnalis di Bogor hanya untuk audiens terkait meredakan masyarakat gitu. Itu cuma menjawab aja, tapi menjawab solusi enggak, cuma menenangkan aja gitu. Dan balik lagi audiensnya, kamu mau menyasar pemerintah kah? Atau kamu mau mengajak para masyarakat untuk berpartisipasi kah? Atau misalnya kamu malah mau ngajak para akademisi? Gini, kalau misalnya kamu mengajak masyarakat, terus ayo guys ikut, kayak ini penting banget, apalagi buat kalian yang masih kuliah. Terus gimana hak pendidikan kalian? Emang pada dengar? Enggak. Mungkin harus pakai joget dulu biar mereka untuk ngedengerin. Tapi di satu sisi lain tuh mengetahui karakter audiens yang mau kalian sasar dengan pesan yang kalian mau bawa tuh penting banget. Di satu sisi lain kalau misalnya kalian mau ngajaknya kayak akademisi, kolaborasi terkait instansi non-government NGO gitu ya. Yes. Menurutku itu enak banget kalau misalnya kita pakai gentle, membuat proposal atau bahkan kalian menyuarakan dari misalnya suatu seminar, webinar, bahkan dari melalui sosial media aja bisa banget, kayak asal kalian paham isunya
kalian merasa itu perlu diurgensikan dan kalian tuh punya relasi sih. Relasi masih penting banget ya. Walaupun kalau misalkan belum punya relasi, intinya FWP aja dulu gitu. Nah, jadi menurutku dengan mengetahui audiens itu tuh kalian mengetahui siapa audiensnya. Terus abis itu kalian pahami dulu pesan apa yang mau kalian bawakan. Dan yang ketiga, ya itu hal yang bisa kita lakukan saat ini sih. Tinggal terus berlanjut aja sampai seberapa banyak masyarakat sadar akan isu yang mau kita bawakan. Oke, mungkin ngomongin gentle dan frontal tadi itu kan termasuk dalam seni bersuara nih, sesuai sama topik kita. Nah, mungkin kalau dari kedinasan sendiri kita nggak bisa sefrontal itu ya Kak. Jadi ada alurnya sendiri. Dan kalau gentle kayak gitu, apakah menurut Kakak masih bisa tercapai nih Kak? Yes, balik lagi ya. It's not all about the gentle. It's not all about frontal atau barbar atau secara spontan. Tapi intinya itu lebih apa yang mau kalian bawakan. Apalagi di masa modern kayak gini, digitalisasi. Siapa sih realistis aja ya? Siapa sih di sini nggak punya HP? Bener. Siapa yang di sini nggak punya sosial media? Minimal satu sosial media, Instagram kayak TikTok kayak atau misalkan Facebook atau Twitter langsung the god ya gitu ya Twitter. Tapi di satu sisi lain, kalian tuh bisa menyuarakan dari hal-hal kecil. Bahkan hal kecil aja bisa FWP. Kalian pernah gak sih kayak ngeliat ini terkait hal kecil aja kok FWP banget. Dan menurutku itu salah satu keuntungan adanya sosial media. Jadi mungkin secara subtle bahasanya ya, secara halus kalian tidak bersuara, tapi secara gerakan, secara representasi tuh masih bisa kalian lakukan. Dengan ada sosial media tuh bukan hanya ngeunggahan, nggak hanya nge-story, nggak hanya misal reels maupun tag-tagan tertentu ya, tapi di situ ada namanya kolom komentar maupun nge-like. Nge-like sendiri itu jadi gini, di salah satu penelitian di ilmu komunikasi sendiri, like itu bisa mengindikasi partisipasi kalian di dalam dunia politik. Jadi di partisipasi politik tuh sangat besar ya. Kebetulan aku pernah penelitian ini. Wah, nah, jadi banget tuh. Penelitiannya kecil sih, cuma untuk tugas. Tapi intinya, bagaimana seseorang untuk melakukan partisipasi politik itu dari berbanyak hal. Contohnya ini khususnya di sosial media. Kalian pernah bisa nge-like, bisa nge-komentar, nge-share, bahkan sekarang ada fitur repost ya. Repost, terus abis itu kalian tuh bisa mengintegrasikan dari sosial media satu dengan sosial media lain. Kalian paham gak sih kayak Instagram tuh kadang membawakan isu tertentu, tapi TikTok sendiri punya isu yang lain. Iya. Nah, dengan hal itu tuh kalian bisa membagikan kayak aku suka banget nge-repost kayak isu apa sih yang hari ini lagi penting. Dan hal itu tuh cukup awareness kayak gimana ya? Memelekan orang-orang tuh kalau misal dengan cara mengetahui mereka tuh nge-like postan yang aku repost. Itu tuh salah satu bentuk partisipasi. Paham gak sih? Kayak kalian gak harus menyuarain kok, kalian gak harus mengunggah kayak ayo guys kita lawan pemerintah hidup mahasiswa, enggak. Tapi di satu sisi lain kalian cuma nge-komentar semangat ya guys yang turun aksi saat ini, atau misalnya nge-repost kayak jangan lupa guys tetap minum banyak, makan dan jangan terpisah dari kawanan, atau misalnya kalian paham gak sih terkait isu-isu ini, enggak tuh gak harus. Selama kalian paham isu itu, terus kalian berinteraksi dalam hal apapun itu, menurutku itu salah satu bentuk partisipasi untuk menyuarakan terkait isu yang terjadi di masyarakat saat ini. Bahkan sekecil nge-like, posting ulang. Yes. Karena beberapa teman itu kadang bilang, kamu cuma nge-like, kamu cuma komentar di media sosial, kamu gak berani turun ke jalan. Itu berarti sebenarnya gak sesuai juga ya, karena untuk nge-like juga artinya kita mendukung, terus juga tetap FYP gitu di media sosial. Itu juga sebenarnya bentuk perjuangan kan. Karena sekecil apapun perjuangan, tetaplah perjuangan. Ini harus di-highlight ya. Ini Di-clip. kata-kata 2026. Tolong diklip. Sekecil apapun perjuangan adalah tetap perjuangan. Itulah. Bener. Berarti kalau aku jadi penasaran nih Kak, dari kakak yang dari POV PTN sendiri untuk ngelihat kami sebagai mahasiswa kampus kedinasan tuh gimana sih Kak? Apakah emang kita kurang vokal banget atau kayak kalian kedinasan nih ngapain gitu? Bener. Oke, ini lucu, bukan lucu sih. Maksudnya hal menarik lainnya ya, karena jujur dari sudut pandang pribadiku maupun mungkin lingkungan sekitarku, kita tuh nggak pernah melihat dari suatu instansi. Aku bahkan nggak pernah kayak kalian dari mana sih gitu kan. Iya. Jadi bukan terkait perwakilan dari mana, bukan terkait kalian dari mana, tapi lebih apa suara yang kalian mau suarakan. Jadi kalau misalnya kalian tetap menyuarakan dari segi, maksudnya sama, kita nih suaranya sama, dan kita mau membawa hal itu di depan umum, maka ya udah kita satu kesatuan.
It's not all about PTN atau PTK atau PTS atau yang lainnya, tapi itu hanya menjadi satu kesatuan apakah kita mendukung masyarakat atau bukan. Menurutku hal itu sih yang perlu di highlight, di mana gak perlu kita nih segmentasi satu sama lainnya. Hanya yang penting kita punya tujuan, kita punya pesan, dan kita tuh ingin menyuarakannya tuh sebagai satu hal, yaitu untuk masyarakat dari masyarakat. Gitu. Masyarakat dari masyarakat. Oke. Bener. Nah berarti kan kalau kayak gitu nih ada ya Kak suatu titik temu antara mahasiswa PTN dan mahasiswa kedinasan nih, misalnya konsolidasi bareng atau mungkin ada tukar pendapat aja nih Kak. Mungkin di titik apa kita bisa saling menggabungkan titik temu itu Kak? Oke, kalau misalnya titik temu itu sendiri, menurutku ya dibutuhkan satu isu yang mau kalian bawakan, dan satu sisi lain apakah isu itu punya beda pandangan atau enggak. Gimana ya, kalau itu berbeda pendapatan juga nggak apa-apa, karena balik lagi semua hal itu nggak bisa dilihat dari satu perspektif kan, sudut pandang, which is pasti ada kepentingan tertentu, ada latar belakang tertentu, dan ada tujuan tertentu yang mau dibawa oleh setiap pihak masyarakat. Tapi balik lagi, dengan menurutku dalam kondisi apapun itu, isu yang mau kita bahas kita masih bisa bertemu. Karena di satu sisi lain, kenapa kita melakukan pertemuan audiensi? Itu dikarenakan kita mau melihat sudut pandang aja, alasan, penjelasan argumen, atau misalnya data tertentu, kenapa kita harus membahas terkait isu yang sedang naik itu. Dan di satu sisi lain, itu bukan untuk debat ya, maksudnya bukan untuk debat, untuk berantem, atau misalnya untuk pertentangan terkait sesuatu, tapi hanya sebagai suatu bentuk komunikasi aja. Kalau misal hal ini tuh emang terjadi, dan terjadinya kenapa? Dari segi pandang kamu, dari segi pandang aku, dari segi pandang kita semua, apa efeknya dari hal itu? Gitu sih. Oh, berarti bisa nih kapan-kapan kita tukar pendapat bareng antara kita mahasiswa statistika yang emang hal-hal yang kita tekun ini data, dan kakak yang ilmu komunikasi gitu ya Kak? Bisa banget menurutku. Contohnya aja sekarang kita. Iya, maksudku gak ada yang mungkin sih zaman sekarang. Iya. Karena balik lagi ya, masyarakat itu punya beda ciri khas, beda pandangan, beda latar belakang juga. Dan menurutku itu hal yang harus kita dengarkan. Bukan masalah kita sengketakan, enggak. Itu malah yang menjadi hal yang kenapa kita harus memperluas wawasan kita. Dan dengan memperluas itu, kita tuh harus jadi idealis. Tahu gak sih kalau misalnya kita sebagai mahasiswa tuh harus idealis? Ada salah satu kata di mana mumpung kamu jadi mahasiswa, kamu idealis aja. Aku maunya misalnya kerja di Big Three gitu. Terus habis itu aku mau menyuarakan demo atau misalnya pelajaran nomor sekian, yang penting aku memanfaatkan sebagai mahasiswa dulu, idealis gitu. Tapi di satu sisi dengan mendengar semua dari segi latar belakang atau pengalaman, itu tuh kita mengetahui semua wawasan dengan secara luas dan beragam. Setelah kita mengetahui hal tersebut, baru nanti datang namanya realistis. Karena kita awalnya udah idealis, mengetahui semuanya, gak harus semuanya, tapi seenggaknya kita secara terbuka kayak oke, pandangan kamu apa, dan kita menentukan suatu hal itu sesuai dengan kita, itu udah jadi hal realistis yang menurutku udah salah satu cara di mana kita melihat suatu pandangan dunia sih, apalagi dalam kasus seni bersuara gitu. Karena aku juga pernah dengar nih Kak, kayak mahasiswa nih terlalu idealis pemikirannya gitu. Padahal itu sebenarnya dibutuhkan juga ya Kak? Menurutku itu malah penting. Penting. Karena itu sebagai awal modal aja sebagai mahasiswa. Mumpung kita sebagai mahasiswa, kapan lagi? Kalau misalnya kalian udah kerja, kalian udah di bawah instansi perusahaan, terbatas lagi. Iya. Kalau misalnya kalian bahasnya bukan mahasiswa, misalnya orang yang secara bebas, terus kalian mau melakukan suaranya tuh dari segi apa? Jadi intinya dengan realistis itu kita tahu sudut pandang, terus arah pembicaraan kita tuh mau dibawa kemana, segala isu yang terjadi di dunia ini gitu loh. Mumpung lagi bebas-bebasnya, kenapa nggak dipakai ya kebebasan itu? Yes. Apalagi di zaman sekarang kan itu menurutku privilege banget ya Kak, apalagi di era media sosial. Setuju banget. Kalau zaman dulu kan kayak koordinasi itu kan rada sulit ya Kak. Yes. Atau mau kolaborasi gitu sama teman-teman misalkan dari daerah lain itu agak sulit. Kalau sekarang kan tinggal ada Zoom, ada segala macam, ada lewat media sosial dan sebagainya, ini privilege banget Kak. Apalagi kakaknya kan tadi ngambil di media kan. Nah media kan berkembang kan ya. Itu bisa dijelasin nggak Kak mungkin sejarah bedanya dulu dengan sekarang itu gimana? Ini sebenarnya agak panjang. Aku butuh 4 semester untuk belajar ini. Tapi Kita intinya pakai ilmunya. kalau misalnya apa sebenarnya perbedaan dari perkembangan media itu sendiri tuh sebenarnya ada satu hal.
partisipasi yang tadi kamu udah Yes. sebutin. Partisipasi itu berbeda banget, kayak misalnya tadi awalnya TV, radio, terus apalagi pokoknya TV, radio, telepon yang kayak gini doang, itu kan hanya satu arah ya, maksudnya Yes. walaupun telepon bisa 1-2 arah, tapi maksudnya di satu sisi lain nggak ada yang bisa ngikutin lagi gitu. Jadi menurutku apapun yang kalian lakukan itu adalah suatu tindakan. Jadi just pick wise and responsible of your decision aja sih, being a participant khususnya di politik Indonesia gitu. Pada akhirnya tetap bertanggung jawab lah tentang apa yang kita sampaikan di publik ya. That's the point. Apalagi kalau punya data. Nice. Wah. Karena kebetulan kita juga negara demokrasi ya, jadi mungkin berpendapat itu dibolehkan, cuman cara-caranya yang beda gitu. Yes, apalagi demokrasi ini kan sebenarnya keberagaman dari masyarakatnya ya. Dan sebenarnya bukan masalah terkait bebasnya, tapi lebih bagaimana menggait keberagaman masyarakat itu untuk percaya apa yang kita katakan, apa yang kita pesankan, dan apa yang mau kita bawa gitu. Tapi mungkin kami pengen ngasih pandangan juga nih Kak, yang mungkin gak jarang kesorot ya Queen. Iya benar. Kami kan di sekolah kedinasan, bagian dari pemerintah, tentunya banyak dong pemangku kebijakan jadi datang ke kampus kami untuk ngasih kuliah umum ataupun untuk rapat. Nah biasanya di sesi-sesi tanya jawab itu sebenarnya mahasiswa kedinasan banyak banget ya teman-teman kita Queen yang kayak menyuarakan pendapat ataupun Bertanya. kritik konstruktif gitu terhadap pemangku kepentingan. Menurut kakak itu bisa jadi salah satu cara yang unik nggak untuk menyampaikan pandangan? Oke, menurutku kalau misalnya ditanya unik sih, karena balik lagi dari segala keterbatasan yang kalian punya dengan latar belakang yang kalian punya, kalian tetap melakukan hal itu. Iya. Balik lagi itu cukup agak risky bahasanya ya, risky, risky. Tapi ya. balik lagi kalian menghadapi hal itu, dan menurutku itu salah satu aksi sih, aksi ya kalian bisa mengucapkannya atau misalnya mengistilahkannya suatu aksi apa, tapi menyuarakan tetap menyuarakan, balik Ya. lagi kan. Sekecil Siapapun apapun gerakan tetap gerakan. Gerakan. Jadi menurutku dengan hal itu, menurutku ya, selain mahasiswa menjadi seorang idealis, kalian tuh harus kritis. Ini ada salah satu kata dosenku di mana sebelum kalian ngomong, kalian pikir dulu. Itu menurutku yang menjadi hal aku terus pikirkan. Jadi setiap aku pikirkan, baru aku ngomong dengan tadi contoh yang kamu berikan. Kalau misalnya ketika ada kuliah umum atau misalnya ada materi tertentu dan orang menyuarakan itu dari pertanyaan kritisnya, itu ada salah satu aksi. Balik lagi, ada satu juga istilah, maaf ya. Jadi di komunikasi itu ada istilah namanya you cannot not communicate. Apapun yang kamu lakukan, kamu diam aja nih. Itu komunikasi, Itu yes. communicating. Kayak misalnya ada pacar marah, ya itu communicating. Diem gitu. pun komunikasi. Iya, jadi itu kayak menurutku hal yang penting di sini adalah kalau misalnya ada yang diam, itu mereka memiliki pihak tertentu. Kalau ada yang berbicara, ada yang bersuara, itu juga memiliki pihak tertentu. Jadi it's never netral and it's always communicating gitu sih. Keren sih, jujur aku ngelihat prinsip kakak yang it's never netral tuh kayak wah, jadi sebenarnya kita tuh menyuarakan, cuman memang beda seni berbicaranya Yes, aja. benar. Karena balik lagi, manusia memiliki, gimana ya, orang mengatakan kalau misalnya bahasa itu tergantung dengan negara yang kita punya di dunia ini. Tapi padahal enggak, setiap manusia itu juga punya bahasa tertentu, punya cara tertentu, punya seni tertentu. Yes. Jadi cari seni bicaramu sendiri. Cari seni bicara. Berarti tadi ngomong-ngomong tentang politik juga sebenarnya itu kita sebagai mahasiswa memang harus ya Kak, bukan kayak opsional tapi itu udah harus ya Kak untuk ngerti tentang politik. Kadang ada yang kayak aku jurusan statistika ngapain aku tentang politik gitu. Kita kan cuma mainannya angka, data gitu aja gitu. Kamu mau bersuara? Aman. Oke. Jadi ada satu pengalaman menarik menurutku ya. Jadi pas SMA aku benci banget sama politik. Kayak kenapa sih orang berantem cuma gara-gara kepengen posisi pangku doang, kayak girl, grown up gitu. Terus tapi di satu sisi lain ketika aku sebagai mahasiswa dan sebetulnya ketika mendapatkan mata kuliah pengantar politik, aku mulai tersadar. Everything is political. Yes. Everything is political. Balik lagi banyak banget istilah. Tapi kamu tadi bilang kayak, kan kita sebagai anak statistika hanya main angka-angka doang. Angka is political, girl. Kamu nggak sadar kalau misalnya ada kasus tertentu, mereka menggunakan datanya apa? Ya angka. Mereka tuh menggunakan bahasanya, mereka tuh data-data ini tuh mereka jadikan suatu bukti bahwa ini adalah hal politik yang harus kita bawakan dari suatu segi pemerintahan. Jadi menurutku, walaupun seseorang nggak menyukai politik, itu politik. Balik lagi ya, orang yang nggak suka politik
dan mereka menghindari hal itu politik. Karena berarti mereka bahasnya mungkin secara istilah aku kurang paham ya. Nggak sadar. Iya, secara nggak sadar, tapi intinya mereka tuh berpolitik. Kalau misalnya orang yang berpolitik kan kayak tadi berantem dan lain-lainnya, jadi apaan sih? Itu politik. Dan menurutku akan masanya seseorang, mahasiswa, masyarakat maupun apapun itu akan sadar apapun yang terjadi di dunia ini, apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal bentuk politik. Dan baik lagi, menurutku seorang mahasiswa harus seenggaknya paham sih, kayak mereka tuh di pihak di mana. Dan menurutku mereka mengetahui pihak mana aja itu udah berpolitik. Gitu. Berarti politik ini bukan selalu yang hal-hal yang negatif ya, kadang Yes. kan kayak berantem, debat gitu. Yes, it's not always about that. Kayak balik lagi kita menyuarakan hak masyarakat aja itu udah salah satu bentuk politik dan it's okay. Dan menurutku akan ada masanya sih memang denial terkait aku nggak suka politik dan aku merasa politik itu sangat hal sulit. Tapi at the end kita akan sadar kenapa sih kita harus paham dengan isu yang ada di sini. Dengan kalian paham kayak isu kebersihan, lingkungan, pendidikan, bahkan ekonomi aja, it's political. Everything is political. Tapi jujur Kak, aku juga waktu SMA punya pandangan kalau ngapain sih orang ikut politik? Ngapain sih? Itu nggak ngaruh juga ke aku gitu. Tapi pada akhirnya semakin aku ngebaca berita, semakin ya jadi mahasiswa banyak dituntut untuk berpikir kritis. Yes. Lama-lama aku ini kerasa banget gitu, sampai kebutuhan-kebutuhanku yang paling dasar pun itu ada politiknya. Yes. Itu menurutku kayak pasti harusnya kita sebagai mahasiswa itu harus selalu kita setidaknya itu ngikutin kasus-kasus politik, gimana kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau misalkan kita memilih diam, artinya ya kita nggak peduli juga sama kehidupan kita anggapannya. Yes. Iya bener banget, apalagi kayak waktu orang-orang bilang nggak ngaruh ke hidupku, padahal mereka beli bensin, Yes. beli makan, itu tuh semua Dapat tentang kebersihan, politik. Iya. angin bersih, polusi kayak girl, it's political. Jadi sebenarnya ada satu diskusi ya bersama dosen aku. Aku mengatakan aku manggilnya Mbak sama Mas ya, kalau BTW kalau misalnya di kampus Mbak sama Mas ya. It's fun right, Iya, kayak walaupun udah menarik, tua, menarik. muda tetap aja kayak Mbak Mas. Jadi Mbak, tapi menurut saya sebagai seorang mahasiswa itu adalah suatu privilege loh. Karena saya langsung sadar akan politik dan menurut saya itu hal yang harus saya suarakan sebagai orang yang punya privilege sebagai mahasiswa dan punya pengetahuan hal tertentu gitu. Terus habis itu ada hal ironisnya. Gak semua mahasiswa yang bahasanya berintelektual juga paham politik. Mereka paham, tapi mereka bahasanya berbentrokan. Yeah. Paham gak sih? Ada satu sisi kayak misalnya kalian tahu salah satu DPR termuda, I don't know DPR atau MPR termuda, dan mereka ya mendukung hal itu gitu. Tapi ketika sebagai mahasiswanya katanya dia orangnya matil. Tahu matil nggak ya? Kayak mereka tuh suka bolos-bolosan atau nggak pernah kerja kelompok. Terus kayak ya asal show up aja di kampusnya, padahal tuh sama sekali secara akademisnya dia tuh pengetahuannya ya biasa-biasa aja gitu. Jadi balik lagi ironisnya adalah kita sebagai mahasiswa juga ada loh yang nggak peduli sama politik dan bahkan maaf bodoh dalam politik. Dan kayak bahkan juga ada beberapa peran pemerintah atau misal orang-orang tertentu yang secara sarjananya tinggi, tapi we never know kualitas dari pendidikan itu sendiri. Jadi it's not all about kamu sebagai mahasiswa, it's just being you, it's just about kalian sebagai seorang masyarakat yang paham akan isu yang terjadi di masyarakat juga. Karena ya balik lagi ya, dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Jadi mungkin kita lebih perlu ke menyatukan gimana sih pemikirannya. Ya mungkin nggak apa-apa kalau misalnya emang dia tertujunya ke pro ke mana dan kita kemana, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus menyatukannya aja dan kita bisa mungkin saling berbagi pendapat ya Kak. Sebenarnya bisa caranya itu ya Kak. Ya balik lagi kalau misalnya terkait suara itu emang nggak pernah satu ya. Balik lagi emang apalagi kalau misalnya kita demokrasi gitu ya. Demokrasi kan suara yang berbeda. Dan di satu sisi lain sometimes it's not about the answer. It's just all about the process. Kayak balik lagi pemilu. Intinya kalau misal pemilu itu sebenarnya proses ya. Kayak luber jurdil. Bukan masalah hasilnya. Tapi apakah itu luber jurdil gitu. Dan intinya makanya dari keberagaman dan perbedaan Indonesia, masyarakat Indonesia, it's about the process, gimana cara kita mendiskusikannya. And itu bukan terkait apa ya, isu juga penting, tapi itu bukan terkait hasil dari pembicaraan kita. Tapi intinya lebih ke proses apa yang mau kita bicarakan, datanya atau misalnya cara-cara tertentu orang menanggapi suatu informasi gitu.
Tapi aku jadi penasaran nih Kak, kayak Kak Pinkan sendiri pernah nggak sih turun ke jalan atau mungkin ikut menyuarakan demokrasi nih sampai mungkin lewat dari media sosial ya, kayak ke jalan atau mungkin ada konsolidasi bareng nih, misalnya dari BEM ada membuka pembahasan bersama gitu. Ada nggak sih Kak di kampus Kakak gitu? Jadi kalau misalnya di UI sendiri itu banyak banget kegiatan khususnya membahas terkait pergerakan ya, pergerakan politik, suara dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya khusus terkait pengalamanku, aku tuh pernah bagian dari Kastrat, kajian strategis. Sama kayak kita aja. Iya, iya. Tapi ini dalam BEM fakultas ya, Ha-ha. bukan BEM si UI gitu. Tapi aku juga bukan bagian dari staff ya, tapi aku jadi salah satu program mereka dan aku menjadi kayak bahasanya mentor. Jadi namanya dia Satria Visip UI. Intinya kayak bagaimana kita secara aktual melakukan persuaraan, kayak misalnya bisa dari menulis artikel atau kita turun langsung kayak aksi Kamisan. Itu kan selalu dilakukan di setiap hari Kamis ya. It's never libur sejak kasus itu. Jadi itu nggak pernah libur dan dengan cara itu mungkin kita bisa menyuarakannya juga, kayak juga datang. Mungkin kalian harus ikut minimal sekali, walaupun nggak paham, just datang aja, cobain aja dulu. Terus abis itu kayak misalnya kita melakukan suatu kajiannya apa sih? Turun langsung ke daerah Glodok, daerah mana yang kayak misalnya masyarakatnya sangat tidak didengar suaranya, kayak misal kasus rusun Jakarta itu. Terus di satu sisi lain juga kita tuh mengetahui kayak kasus-kasus di Indonesia, misalnya G30 SPKI dengan langsung datang ke lubang buaya. Jadi everything tuh bisa dilakukan dan menurutku itu hal yang menarik untuk kalian coba. Walaupun tanpa suatu bawahan, maksudnya kayak di bawah instansi atau misal komunitas tertentu nggak harus. Kalian cukup mau aja terlebih dahulu, baru nanti kalian tuh baru pahami kayak tadi ya. Mungkin awalnya kita nggak suka politik dan lain-lainnya, tapi dengan memahami segala runtutan apa yang terjadi di Indonesia, mungkin kalian jadi sedikit terilhami. We never know. Dan menurutku dari hal itu, aku sebenarnya menyuarakan, tapi mungkin nggak langsung sampai turun ke demo ya, karena mungkin ada keterbatasan dari orang tua juga yang melarang, karena as we know mungkin agak sedikit bahaya atau misalnya nggak cocok dengan kesehatanku dan lain-lainnya. Terus di satu sisi lain, aku biasanya menyuarakannya tadi mungkin salah satunya dengan menyuarakan di sosial media, kayak misal dengan nge-share, ngebuat SG, terus abis itu kadang-kadang aku juga memberikan konten terkait kondisi teman-temanku yang di lapangan, aku pantau, terus abis itu aku post. Dan kadang tuh ada isu-isu tertentu yang juga aku suarakan tuh melalui media sosial dari sudut pandang, contohnya aku sebagai anak ilmu komunikasi, kayak ini sebenarnya kenapa sih kayak gini, terus habis itu kayak menjelaskan ke masyarakat tuh kayak hal ini kayak gini dan kalian harus memahami ini tuh nggak hanya gini. Jadi kadang untuk menjelaskan ulang aja itu suatu aksi yang bisa kita lakukan sih, dan menurutku khususnya sebagai anak ilmu komunikasi, all I can do is communicate gitu. Tapi aku pengen nanya dong Kak, ini kan Kakak anak UI kan ya, terkenal nih ambis-ambis. Kami penasaran sih apakah di tongkrongan kalian itu sering banget ngebahas politik gitu Kak anggapannya? Oh my god. Kami penasaran. Tapi emang kalau misalnya kalian sendiri emang seperti apa? Kalau kami sendiri sejujurnya, kalau tidak di kampus kami lumayan aktif juga ngobrol-ngobrol. Sebagai mahasiswa yang kritis dan juga teman-temanku ngikutin banget gitu isu-isu nasional gitu Kak. Yes. Mereka sering juga ngobrolin. Tapi kalau di kampus sendiri kami ada batasan untuk tidak mengobrol hal-hal seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini juga terkait dengan everything is political tadi ya. Jadi mungkin kayak kita ngopi bareng terus kayak ya udah pembahasannya ngalir ke sana, tiba-tiba ada kasus ini nih gitu. Gimana menurutmu? Jadi kayak ya udah kita juga ikut berpikir kritis. Jadi kita juga pokoknya jangan sampai kita nggak tahu apa yang terjadi di negara kita gitu. Oke. Kalau dari kakaknya sendiri di lingkungannya gimana Kak? Jadi kalau misalnya untuk lingkungan aku sendiri, from kegiatan di kelas mata kuliah aja itu udah bisa banget kita diskusi. Pertama, kadang kalau misalnya di ilmu komunikasi khususnya aku tuh ada beberapa mata kuliah emang fokusnya terkait ke politik. Politik, global, atau misalnya terkait kebijakan atau etika dan lain-lainnya itu dibahas. Dan menurutku itu salah satu wadah ya yang bisa dimana kita diskusiin apa sih yang terjadi di Indonesia dan apa yang bisa kita analisis. Dan kadang emang menjerumusnya balik lagi it's a political and it's all about peran pemerintah. Tapi di satu sisi lain lingkunganku juga jokesnya kadang politikal banget sih. Karena balik lagi kayak misalnya kayak
lagi UTS nih, kita lagi UTS dan kita capek. Ini semua gara-gara pemerintah gitu. Semua ini salah pemerintah pokoknya. Kenapa? Padahal kayak pokoknya kita mungkin kadang nggak berdasar, tapi kayak emang semua itu salah pemerintah. Misalnya dari segi pendidikan atau misalnya akses libur atau misal terkait kemarin Lebaran aja nggak jelas guys. Kayak Lebaran pemerintah aja udah cukup kayak ini gara-gara pemerintah Lebarannya mundur terus tanggal kita berapa nih? Iya, jadi kayak UTS kita lama banget gitu. Di satu sisi lain kayak kalau misalnya terkait diskusi, memang ada forum tertentu, misalnya webinar, seminar, kadang tuh dari fakultasku sendiri tuh mengadakan suatu seminar terkait kebijakan politik when what's happen in pemerintah, walaupun banyak banget topiknya, tapi sometimes is about kebijakan di pemerintah. Dan menurutku itu menjadi salah satu bentuk forum untuk berdiskusi kayak gimana sih balik lagi peran pemerintah dalam membuat aturan di media, gimana peran pemerintah dalam menanggapi ketika masa-masa demo kemarin, gimana pemerintah juga menggunakan media sosial sebagai bentuk memberikan pesan. Kayak kalian pernah nggak sih buka website pemerintah? Kayak website apapun itu, dan menurutku itu kadang nggak sangat informatif dan kurang diupdate. Dan itu kayak kita bahas hal-hal tersebut, dan walaupun kesannya itu nggak pemerintah terkait website, maksudnya website apa sih kok pemerintah? Orang pemerintah yang menciptakan website itu untuk informasi, tapi nggak memberikan informasi. Jadi apapun itu menurutku balik lagi semua salah pemerintah. Tapi balik lagi gak jarang juga kita temukan pemerintah juga punya dampak tertentu dalam program-program balik lagi kan kayak PTN masih di bawah pemerintah ya. Jadi dana-dana tuh mereka mungkin memberikan kayak misalnya suruh membuat suatu program kayak kemasyarakatan, terus habis itu ya itu masih kita balik lagi, maaf ya dananya sekian, jadi kayak tapi kita ingin memberikan dampak sekian kayak gitu. Jadi ya balik lagi gak semua hal bisa dilihat satu sisi, it's binary, it's all about bukan satu aja tapi ada 01 gitu. Dan menurutku itu yang menjadi fokus utama untuk kalian yang melihat dari segi politik ya. Apapun itu, ya everything is political, but balik lagi political mana yang mau kalian lihat sudut pandangnya gitu. Berarti kalau kampus kakak sendiri di UI, apakah kayak untuk kuliah umum gitu pernah ngundang aktor-aktor politik nih, misalnya kayak DPR atau apa, kayak kemarin kita di STIS ada yang ngundang DPR untuk berdiskusi bersama gitu terkait undang-undang statistik terutama. Oke, jujur sering banget ya, apalagi pas awal pemilu 2024, sebelumnya itu sebelum pemilihan calon capresnya aja, kita tuh ngundang Ganjar dan ngundang Prabowo, ngundang si Anies. Tapi kebetulan waktu itu Prabowo yang nggak datang sih, tapi Anies dan Ganjar datang. Dan bahkan kayak sempat ada salah satu seminar tuh mengundang Mahfud. Bahkan pas puasa tuh di Masjid UI aja mengundang si Mahfud sebagai pembicara, dan temen aku kayak yuk ikut gitu, selain dapat makanan gratisnya kita kayak mumpung Mahfud yang datang, kayak misalnya kita kali aja membahas terkait political tapi in Islamic way ya, we never know. Terus tapi di satu sisi lain tuh sering banget, apalagi kementerian juga kayak Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sempat datang deh di bagian seminar di FEB di ekonomi bisnis, dan bahkan di ini graduation. Purbaya, tahu? Purbaya sempat memberikan wejangan kan, kayak bener. Siapa yang mau kerja sama saya? Terdiam. Sempat hits di UI juga. Komentar-komentarnya kayak ditawarin kerja malah nggak mau, tapi nanti nggak ada lowongan pekerjaan, kalian malah nanya-nanya. Terus habis itu kayak dari kita mah biasa aja, karena dari pihak graduation aja udah bukan dari pihak UI lagi, orang mereka udah graduation kayak. Kalau misalnya dia juga jawab mau, ya mungkin sedikit malu atau memang nggak sesuai sama karakter mereka. Tapi balik lagi, contohnya Purbaya aja udah datang ke kampus gitu. Jadi peluang untuk berdiskusi itu gede banget. Jadi tanpa harus ada sengketa dan lain-lainnya, it's a pure about discussion and about being critic aja, criticize. Berarti emang terjawab banget ya semua pertanyaan kita, kayak wah ternyata memang ada loh seni bersuara yang berbeda antara PTN dan kedinasan gitu. Macem-macem banget ya Queen, dari tadi kita ngelirin ada yang lewat media sosial, ada mungkin pertemuan diskusi, ada mungkin kolaborasi dengan para ahli dan lain sebagainya. Banyak banget nih insight yang kita dapat hari ini Queen. Benar, dan semoga insight kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk membuka pikiran kalian terkait tentang seni berbicara. Oke, keren banget nih. Kita udah kedatangan bintang tamu yang keren banget Kak Pinkan. Semoga
lancar kuliahnya Kak. Semoga Terima kasih. lagi UTS kan, Iya. semoga dilancarin Makasih, aku UTS-nya. butuh hal itu. Terus Kak Pin kan juga cerita tadi kan dia pengen bikin jurnal supaya langsung Yes. lulus nggak lewat skripsi. Doain ya, semoga Doain, guys. lulus cepat. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Menken atas waktunya. Mungkin sekian podcast dari kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat BEM. Sampai jumpa.